Halo teman-teman, berjumpa kembali bersama saya Dendi Kurniawan di Universitas Sains dan Teknologi Komputer. Pada video ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-6 dan di sini kita akan membahas mengenai teori himpunan. Oke teman-teman, untuk teori himpunan di sini tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa dapat memahami definisi dari himpunan. Kemudian mahasiswa dapat memahami cara penyajian himpunan. Manfaat yang ketiga, mahasiswa dapat membedakan jenis-jenis dari himpunan. Dan yang tujuan keempat adalah mahasiswa dapat menyelesaikan soal-soal terkait. Oke, mari kita masuk ke poin yang pertama. Apa itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Dan umumnya sebuah himpunan matematika biasanya dilambangkan dengan menggunakan huruf kapital seperti himpunan A, himpunan B, himpunan C, dan seterusnya sampai himpunan Z. Kita melihat definisi dari himpunan. Dia berbunyi kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Mari kita lihat beberapa contoh dari himpunan. Ya, benda atau objek dalam himpunan disebut elemen atau anggota himpunan. Nah, jadi di dalam himpunan A nanti ada anggotanya ataupun ada elemennya. Objek atau elemen himpunan ditulis dengan menggunakan sepasang kurung kurawal. Contohnya di sini ada himpunan B yang beranggotakan 135 atau memiliki elemen 135. Kemudian himpunan R, dia memiliki elemen AB, kemudian ABC dan AC. Oke teman-teman, jadi di dalam anggota himpunan dia bisa memiliki sub anggota yang contohnya seperti di halaman ini. Nah, saya tunjukkan arah panah. Contoh lagi untuk himpunan A, dia memiliki anggota atau berelemen A, B, C, dan D. Nah, itu contoh dari himpunan. Kemudian penyajian himpunan ada 4 cara, yaitu yang pertama mengenumerasikan, kemudian yang kedua menggunakan simbol-simbol yang baku, kemudian cara yang ketiga menyatakan syarat keanggotaan, dan yang keempat dengan menggunakan diagram Venn. Mungkin bagi teman-teman semua di sini sudah tidak asing lagi dengan yang namanya diagram Venn. Oke, mari kita lihat 4 cara tersebut. Cara yang pertama yaitu dengan mengenumerasi, yang artinya adalah menuliskan semua elemen himpunan yang bersangkutan di antara 2 buah tanda kurung kurawal, atau yang ada di contoh awal tadi itu adalah teknik penyajian himpunan dengan mengenumerasi. Nah, biasanya suatu himpunan diberi nama dengan menggunakan huruf kapital maupun dengan menggunakan simbol-simbol lainnya. Contoh untuk mengenumerasikan, ada himpunan A yang berisi 4 anggota, yaitu angka 1, 2, 3, dan 4 yang ditulis seperti ini. A sama dengan kurung kurawal buka 1,2,3,4 kurung kurawal tutup. Artinya himpunan A memiliki elemen ataupun beranggotakan 1, 2, 3, dan 4. Kemudian untuk urutan dalam himpunan yang ada di dalam kurung kurawal di sini ya, dia tidak memiliki arti apa-apa. Jadi bisa juga dituliskan sebagai 4231 ataupun 2143. Ya, jadi tidak memiliki arti dalam urutan penulisannya. Oke, contoh yang kedua. Untuk menuliskan himpunan yang tidak berhingga atau yang anggotanya itu sangat banyak sekali, dapat menggunakan tanda titik-titik atau yang disebut sebagai elipsis. Contohnya himpunan bilangan bulat positif, itu kan
panjang sekali ya anggotanya, ataupun tak terhingga bahkan ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 seterusnya sampai 100, 1000, 1 juta, 1 triliun dan seterusnya. Nah, kalau kita tulis semua otomatis buku kita nggak muat. Maka kita bisa menggunakan tanda elipsis atau tanda titik-titik seperti ini pada bagian belakangnya. Atau kalau diawalinya misalkan himpunan bilangan bulat ditulis ya, ataupun yang ada negatifnya itu kan dimulai dari negatif berapa triliun ya, berapa ratus triliun, berapa juta triliun, kemudian sampai ke berapa ratus ribu, minus berapa puluh, minus 10, minus 9, minus 8, seterusnya sampai minus 2, minus 1, 0, 1, 2, dan seterusnya sampai 100, 200, 1000, 1 juta, dan seterusnya. Nah, kita juga bisa menuliskan elipsis ini di awal dan di akhir, tergantung dari anggota himpunannya tersebut. Nah, kalau bilangan bulat positif berarti ya depannya dimulai dari 1. Ya, tapi kalau hanya bilangan bulat itu berarti depannya dimulai dari minus sekian juta triliun, ya tak terhingga. Kemudian contoh yang ketiga, di dalam satu himpunan, suatu objek dapat menjadi anggota ataupun bukan anggota himpunan tersebut. Nah, untuk menyatakan keanggotaannya ini digunakan simbol seperti huruf E ini ya. Kalau teman-teman lihat di sini dia seperti huruf E ini. Nah, contoh ya di sini, Y kemudian merupakan anggota himpunan dari B. Nah, Y ini adalah anggota ataupun elemen, sedangkan B ini adalah himpunan, nama dari himpunan. Jadi Y ini merupakan anggota dari B. Kita bisa sebut atau tulis seperti ini. Yang membacanya adalah seperti ini ya teman-teman. Y merupakan anggota himpunan dari B. Kemudian kalau bukan anggota ya ataupun bukan elemen, simbol E-nya itu dicoret teman-teman. Simbol E-nya dicoret seperti ini. Y bukan merupakan anggota himpunan B. Nah, jadi ini adalah simbol yang digunakan untuk menentukan keanggotaan ataupun bukan anggota. Baik, itu cara penyajian himpunan yang pertama. Dan di sini ada contoh lagi. Misalkan himpunan R memiliki anggota A, B, C, dan D. Kemudian himpunan S memiliki anggota 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan himpunan T dia tidak memiliki anggota. Ya, artinya di sini dia kosong ya. Kosong berbeda dengan 0 ya teman-teman. Kalau 0 berarti dia memiliki satu anggota, yaitu angka 0 itu. Tapi kalau kosong itu berarti tidak ada. Baik, dari contoh di atas atau contoh di sini kita bisa membaca atau bisa mengetahui bahwa B ini merupakan anggota dari himpunan R. Kita bisa melihat di sana ada huruf B di dalam himpunan R. Kemudian D juga merupakan anggota dari R. Ya, kalau kita disuruh mendefinisikan, kita juga bisa menyebutnya D sebagai himpunan ataupun anggota dari himpunan R. Nah, seperti ini ya. Baik, contoh yang lain, E bukan merupakan anggota dari himpunan R. Nah, kalau kita lihat himpunan R itu hanya memiliki anggota A, B, C, dan D saja. Jadi E ini tidak termasuk ke dalam himpunan R. Simbolnya adalah huruf E dicoret. Kemudian 3 merupakan anggota dari S. Ya, di sana ada angka 3 di himpunan S. Jadi seperti ini. Dan 6 bukan anggota dari S karena S itu hanya memiliki anggota 1, 2, 3, dan 4 saja. Sedangkan kosong ini ya, dia merupakan anggota dari himpunan T. Nah, dia tidak ada nilainya ya teman-teman. Diperhatikan untuk himpunan T, ini merupakan himpunan yang tidak memiliki elemen ya, karena dia tidak ada anggotanya, kosong dia. Maka T ini disebut sebagai himpunan kosong atau sering juga dilambangkan dengan seperti angka 0 yang dicoret. Itu artinya kosong ya.
Sedangkan himpunan 0 merupakan himpunan yang hanya memiliki satu anggota, yaitu 0. Jadi jangan menyebut bahwa T ini merupakan himpunan dengan anggota 0. Kalau teman-teman menyebutnya T ini memiliki anggota 0, itu salah. Karena 0 itu adalah bilangan, teman-teman. Sekali lagi ya, 0 itu bilangan. 0 itu bilangan. Jadi dia tidak di sini kan tidak ada angka 0. Di sini itu kosong. Ya. Jadi kosong itu simbolnya seperti ini. Angka 0 yang dicoret. Oke teman-teman, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Bila ada, silahkan ditanyakan di kolom komentar ataupun di komentar live Syakat, atau bisa menghubungi saya di hari dan jam kerja. Dan saya lanjutkan. Dalam penyajian himpunan yang kedua adalah dengan menggunakan simbol-simbol baku. Beberapa himpunan dapat disajikan atau ditulis dengan simbol huruf-huruf baku dan tulis dengan cetak tebal. Dan beberapa simbol di sini biasanya sering digunakan atau sudah sering digunakan untuk menyimpulkan ataupun mengkodekan dari beberapa himpunan. Contoh di sini ya, ada huruf P yang dicetak tebal. Dia biasanya digunakan untuk menyajikan himpunan bilangan bulat positif, ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi kalau teman-teman menemukan soal di mana dia hanya menyebutkan himpunan P gitu saja, berarti teman-teman langsung bisa mengarah ataupun melogika bahwa anggota dari P ini adalah bilangan bulat positif. Ya. Selain P ada huruf N yang mana dia digunakan untuk menyimpulkan atau menyimbolkan ya himpunan bilangan asli. Dan untuk Z himpunan bilangan bulat. Untuk H himpunan bilangan rasional, untuk R himpunan bilangan real, dan untuk C himpunan bilangan kompleks. Jadi teknik yang kedua ini sudah digunakan atau sering digunakan ataupun disetujui ya istilahnya untuk menyimbolkan bilangan-bilangan atau himpunan yang baku. Baik, selanjutnya terkadang kita berhubungan dengan himpunan-himpunan yang semuanya merupakan bagian dari sebuah himpunan universal yang disebut dengan semesta dan disimbolkan dengan U atau S. Himpunan U atau S harus didefinisikan secara eksplisit. Sebagai contoh misalkan, himpunan U adalah atau memiliki anggota 1, 4, 5, 7, dan 10. Dan A adalah himpunan bagian dari U. Dengan A adalah 4, 7, 10. Jadi teman-teman kalau melihat pernyataan seperti itu, teman-teman bisa menganalogikan dengan diagram Venn biar lebih mudah untuk memahaminya. Di mana di sini untuk diagram Venn ini saya buat kotak sebagai U-nya atau S ya, universal atau S itu sama saja. Kemudian di tengah di sini ada sebuah lingkaran yang mana kita menyebutnya atau disebut sebagai A. Nah, untuk A ini beranggotakan 4, 7, dan 10. Ya. Jadi 4, 7, 10 itu selain anggota dari A, dia juga anggota dari U. Nah, 4, 7, 10 dia kan dimiliki oleh U juga di sini. Nah, sedangkan 1 dan 5 dia dimiliki oleh U, tetapi tidak dimiliki oleh A. Ya kan? Di sini di A itu nggak ada 1 dan 5. Maka 1 dan 5 itu diletakkan di luar. Seperti itu. Dianalogikannya seperti itu ya, teman-teman. Jadi bilangan U, himpunan U itu adalah himpunan universal, bilangan semesta. Oke. Cara yang ketiga adalah dengan menotasikan bentuk himpunan. Kita menjelaskan, dibuatkan notasi atau set builder. Nah, himpunan dinyatakan dengan menulis syarat yang harus dipenuhi oleh anggotanya. Contoh di sini ada suatu himpunan di mana kita analogikan himpunan itu adalah X, dan bagaimana agar suatu bilangan ataupun ciri-ciri dari bilangan X tersebut. Nah, syarat yang harus dipenuhi oleh X. Oke, di bagian tanda kiri dari
simbol garis lurus ini melambangkan elemen dari himpunan, biasanya sudah dituliskan X gitu saja. Kemudian tanda garis lurus ini dibaca di mana ataupun sedemikian sehingga, ya. Kemudian setelah tanda kanan yang ini ya, yang saya garis ganda ini, garisnya nggak lurus ya, itu dibaca menunjukkan syarat keanggotaan himpunan. Dan nantinya di sini syaratnya itu tidak hanya satu, misalkan ada 2 syarat atau 3 syarat. Nah, masing-masing syarat itu dipisahkan dengan tanda titik, dipisahkan dengan tanda koma, teman-teman. Dan koma itu dibaca dan. Oke, syaratnya ada 2, syarat 1 dan syarat 2. Ini syarat satunya, ini syarat 2. Kalau ada 3 berarti syarat 1, syarat 2, dan syarat 3. Komanya dibaca dan. Contohnya ada seperti ini, teman-teman. M adalah himpunan mahasiswa yang mengambil jurusan ekonomi. Nah, maka himpunan M ini kita dapat tulis seperti ini. X di mana X adalah mahasiswa yang mengambil jurusan ekonomi. Kita membentuk notasinya seperti itu. Oke, sampai sini paham ya, teman-teman? Atau ada contoh lain? Nah, A adalah himpunan bilangan positif yang lebih kecil dari 5. Jadi dia dinyatakan sebagai A sama dengan X, di mana X adalah himpunan bilangan bulat positif lebih kecil dari 5. Atau tadi kita bisa menyebutnya ketika dienumerasi, di dalam simbol-simbol baku bilangan bulat positif itu bisa disimbolkan dengan huruf P. Atau kita juga bisa tulis seperti ini. Himpunan A sama dengan X, di mana X anggota dari P dan X kurang dari 5. Nah, ini ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Oke, jadi caranya seperti itu ya, teman-teman, dalam penyajian himpunan dengan cara notasi. Yang sama saja artinya bilangan bulat positif kurang dari 5, yaitu anggota A ini ada angka 1, 2, 3, dan 4. Baik, saya lanjutkan penyajian yang keempat dengan menggunakan diagram Venn. Dia diperkenalkan pada tahun 1881 oleh matematikawan asal Inggris yang bernama John Venn. Keren ya. Diagram Venn menyajikan himpunan secara grafis, secara gambar, lebih enak dilihat. Di dalam diagram Venn, himpunan semesta digambarkan dalam sebuah segi 4, sedangkan objek-objek di dalamnya digambarkan dengan lingkaran atau yang saya contohkan seperti tadi ya, yang saya gambarkan itu. Nah, ini misalkan himpunan universal beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Sedangkan himpunan A beranggotakan 1, 2, 4, 6, dan 8. Himpunan B beranggotakan 1, 3, 5, 8, 9. Ketika himpunan tersebut digambarkan di dalam diagram Venn, maka jadinya seperti ini, teman-teman. Jadi yang ada di dalam anggota A dan B, ya, atau yang ada di anggota A dan B itu semuanya masuk ke dalam U, ya, harus masuk ini. Kalau nggak masuk nanti dia istilahnya penyeludup ya, atau mata-mata istilahnya. Jadi di sini harus masuk, kalau nggak masuk berarti salah dia. Dan bilangan antara A dan B atau anggota antara A dan B jika ada yang sama, contohnya angka 1 di sini dan angka 8 ya, dia dimiliki oleh A dan B, maka dia diletakkan di tengah-tengah sini, teman-teman. Diletakkan di antara A dan B. Dan sisanya ya 2, 4, 6 itu diletakkan di dalam A tapi tidak masuk ke dalam B. Begitu juga untuk 3, 5, 9 yang ada di B itu diletakkan di B tetapi tidak masuk di A. Oke. Kenapa di sini ada 7 dan di sini ada 10? Karena kalau kita lihat di dalam himpunan universal itu angkanya ada 1 sampai 10. Sedangkan himpunan A dan B itu angkanya hanya memuat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-nya nggak ada ya. 7-nya nggak ada. 8, ya 8-nya ganda, kita tulis 1 saja, dan 9. Jadi 7 dan 10 itu dimiliki oleh universal, tapi tidak dimiliki oleh A dan B. Makanya dia ditulis di luar sana. Oke.
Ini kalau di dalam soal cerita kok biasanya yang berbunyi, di dalam suatu sekolah ada 4 murid atau mahasiswa yang mengambil ekstrakurikuler pramuka. 4 murid mengambil ekstrakurikuler seni budaya. Sedangkan untuk yang mengambil kedua ekstrakurikuler tersebut berjumlah 100 siswa. Dan siswa yang tidak mengambil ekstrakurikuler sama sekali ada 20 siswa. Berapakah jumlah total siswa yang ada di sekolah tersebut? Nah, biasanya digunakan untuk memecahkan masalah seperti itu, teman-teman, diagram Venn ini. Ingat ya, mulai ingat ini. Baik, itu cara penyajian dari himpunan. Kemudian poin selanjutnya ada jenis-jenis himpunan. Yang pertama ada himpunan bagian atau subset. Himpunan A dikatakan himpunan bagian ataupun subset dari himpunan B dan ditulis A kemudian seperti huruf C yang mengarah ke B. Artinya himpunan A ini bagian dari himpunan B. Ya, kalau ditulis seperti yang saya tunjuk kursor ini berarti pembacanya sama, teman-teman. Himpunan A itu bagian dari himpunan B. Jadi arahnya itu ingin memakan yang mana? Ya, arahnya dari mana ke mana? Intinya yang terbuka ini adalah bagian, ya, A bagian dari B, A bagian dari B. Nah, kalau di bawah ini contohnya berarti B bagian dari A, ya, arahnya yang membuka ke arah A. Jadi A bagian dari B jika setiap anggota A merupakan anggota dari B. Anggota yang dimiliki himpunan A ini semuanya dimiliki oleh himpunan B. Apabila terdapat anggota dari A yang bukan bagian dari anggota B, maka A bukan merupakan himpunan bagian dari B dan dilambangkan coretnya itu dihapus. C-nya itu dicoret. Coretnya dihapus ya. C-nya itu dicoret, bukan merupakan bagian. Nah, contoh di sini ada bilangan, ada himpunan A yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5. Dan B ini beranggotan 2 dan 4. Kalau teman-teman lihat, himpunan B memiliki 2 anggota, 2 dan 4. Dan 2, 4 ini dimiliki oleh himpunan A. Anggotanya ada yang sama di sana. Jadi B atau himpunan B ini anggota dari bagian, ya, bagian dari himpunan A. Nah, itu jenis yang pertama. Kemudian jenis yang kedua ada himpunan kosong yang sudah saya jelaskan tadi. Himpunan kosong ini berbeda dengan himpunan 0 ya, teman-teman. Himpunan 0 itu dia memiliki 1 anggota, yaitu 0 itu sendiri. Tapi kalau himpunan kosong dia tidak memiliki anggota. Baik, karena ini sudah saya jelaskan maka saya skip. Dan yang ketiga ada himpunan semesta. Ini juga sudah saya jelaskan tadi ya. Himpunan semesta biasanya disingkat dengan U atau S ya. S singkatan dari semesta, U singkatan dari universal. Biasanya disimbolkan dengan kotak tadi yang sudah saya gambarkan. Dan yang keempat ada himpunan sama atau equal. Bila setiap anggota himpunan A juga merupakan anggota himpunan dari B, begitu juga sebaliknya, maka kedua himpunan tersebut dikatakan sebagai himpunan yang sama atau himpunan equal. Syaratnya berarti dua buah himpunan anggotanya harus sama, harus podo persis, ya, podo persis bahasa Jawa malahan ya. Contoh di sini, himpunan A memiliki anggota C, D, dan E, sedangkan himpunan B memiliki E, C, dan D. Maka himpunan A dan himpunan B itu adalah himpunan yang sama atau himpunan equal. Anggotanya sama ya, meskipun penyusunannya itu beracak-acakan, nggak urut, itu nggak masalah karena susunan dari penulisan ini dia tidak memiliki arti apa-apa seperti yang saya jelaskan di slide yang pertama tadi. Oke ya, itu himpunan sama. Kemudian ada himpunan lepas. Himpunan lepas merupakan sebuah himpunan yang dimana setiap anggotanya tidak ada yang sama, kebalikan dari himpunan sama. Kalau himpunan sama itu tadi anggotanya itu harus sama persis, harus ada di A dan ada di B. Tapi kalau himpunan lepas, anggotanya itu harus tidak ada yang dimiliki dari kedua himpunan tersebut.
atau tidak boleh ada yang kembar antara dua himpunan tersebut. Contoh, himpunan C beranggotakan 1, 3, 5, dan 7, dan himpunan D beranggotakan 2, 4, 6. Maka himpunan C dan D itu dikatakan sebagai himpunan lepas, ya, karena anggotanya tidak ada yang sama. Berbeda kalau di sini di D itu ada angka 1 yang menyelip. Nah, jadi C dan D itu tidak bisa dikatakan sebagai himpunan lepas karena ada angka 1 yang dimilikinya oleh D dan C atau yang sama. Jadi syarat dari himpunan lepas itu anggotanya tidak ada yang sama, satu pun, ya. Kalau tadi himpunan sama itu harus sama persis. Kalau ada yang berbeda satu saja, ya, misalkan di sini tadi ada CDE ya dan ECD. Misalkan di salah satu himpunan kok ada yang beranggotakan atau memiliki anggota A di sini. Ya, maka A dan B ini tidak bisa dikatakan sebagai himpunan sama. Iya teman-teman, seperti itu penjelasannya. Dan himpunan yang keenam ada himpunan ekuivalen atau equal set. Namanya mirip dengan himpunan sama tadi ya. Nah, perbedaannya adalah himpunan ekuivalen ini adalah himpunan yang anggotanya sama banyak dengan himpunan lain. Jadi ketika himpunan tersebut memiliki anggota yang sama, jumlah anggota yang sama, maka dia dikatakan sebagai himpunan yang ekuivalen. Meskipun isinya berbeda, himpunan A itu memiliki anggota WX, YZ, ada 4 anggota. Sedangkan himpunan B memiliki anggota RSTU, ya, sama-sama memiliki 4 anggota. Isinya beda di sana, WX, YZ, dan RSTU. Meskipun isinya berbeda, tapi himpunan A dan B ini disebut sebagai himpunan ekuivalen karena dia memiliki jumlah anggota yang sama. Oke, itu yang keenam. Ini sambil dicatat ya teman-teman. Dan yang ketujuh ada himpunan komplement. Nah, himpunan komplement dapat dinyatakan dengan notasi A pangkat C ataupun A di garis atas, ya, atau bisa ditulis seperti ini. A tengahnya di atasnya di garis. Himpunan komplement jika dimisalkan ya, ada himpunan semesta beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan himpunan A itu beranggota 3, 4, 5. 3, 4, dan 5 atau ini saya coret ya. Nah, jadi A itu merupakan bagian dari S, ya, jelas ini A bagian dari S karena yang di A ini semuanya ada di S. Nah, himpunan 1, 2, 6, 7, sisanya ini 1, 2, 6, 7 itu dikatakan sebagai komplement atau A komplement. Nah, dengan notasi pembentuk himpunan ditulis A komplement sama dengan X, di mana X anggota dari S atau anggota dari semesta dan X bukan anggota dari A. Kalau kita gambarkan dengan diagram Venn, A komplement itu adalah bagian yang di luar sini teman-teman, ya, yang di luar sini. Oke, yang ditulis di luar sana tadi. Kalau di sini kan A, nah A nya ini beranggotakan 3, 4, 5. Kemudian yang di luar sini berarti ada 1, 2, ya, kemudian 6 sama 7. Nah, itu A komplement. Bisa dipahami ya teman-teman? Ya, saya yakin bisa lah, ini mudah sekali kok. Makanya video ini juga cepat ya. Baik, di sini ada kuis. Silahkan teman-teman dijawab, ya, benar atau salah. Jawab aja di komentar atau di dalam hati ya. Oke, yang pertama, menuliskan semua elemen himpunan yang bersangkutan di antara dua buah tanda kurung perawal dalam penyajian himpunan merupakan pengertian dari notasi pembentuk himpunan. Benar atau salah? Baik teman-teman, silahkan di pause dulu video ini dan teman-teman silahkan jawab di komentar ataupun dijawab di dalam hati ya. Oke, jawaban yang pertama itu adalah salah teman-teman, ya. Menuliskan semua elemen himpunan yang bersangkutan di antara dua buah tanda kurung perawal dalam penyajian himpunan itu merupakan definisi dari enumerasi. Oke ya teman-teman. Nah, ini saya menulis seperti ini susah ya. Nah, seperti tulisan anak SD ya, malahan ini. Oke, nggak apa-apa ya. Yang benar adalah
enumerasi. Kemudian yang kedua, himpunan B adalah X di mana 1 kurang dari X dan X kurang dari 5 dan X anggota bilangan asli. Ya, X itu 1 kurang dari X, 1 itu kurang dari X, dan X itu kurang dari 5. Nah, kemudian X itu bilangan asli. Baik, maka elemen B adalah, baik, silahkan teman-teman jawab. Kira-kira jawabannya apa ini ya? Oke teman-teman, 1 kurang dari X. Nah, jadi X ini dimulai dari 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Tapi di sini ada syarat lain. X ini kurang dari 5, ya. Dan X ini bilangan asli. Jadi di sini adalah jawabannya 2, 3, dan 4. Oke, seperti itu teman-teman. Kuis yang ketiga. Himpunan A beranggotakan DEBCA dan himpunan B beranggotakan AB. Maka himpunan B merupakan bagian dari himpunan A. Itu benar atau salah? Silahkan dijawab dulu teman-teman, di pause dulu videonya, dan teman-teman jawab di dalam hati atau dalam komentar. Diawali dengan nomor kuis dulu ya, nomor 3 jawabannya benar atau salah. Kalau salah jawabannya apa? Oke, nomor 3 jawabannya adalah benar ya, nomor 3 jawabannya benar. Karena anggota dari himpunan B yaitu AB ini dimiliki oleh himpunan A. Oke, jawabannya yang nomor 3 adalah benar. Sekarang kuis nomor 4. Himpunan A beranggotakan XYZ, himpunan B beranggotakan YXYW, YXZW. Maka A sama dengan B, atau himpunan A equal dengan himpunan B. Benar atau salah teman-teman? Silakan dijawab terlebih dahulu. Dan jawaban soal nomor 4 itu adalah salah ya teman-teman, nomor 4. Kenapa demikian? Ayo coba dijawab. Kenapa kok salah? Pak, kan XYZ di A itu ada juga di B. Ya memang XYZ-nya itu ada di A, ada di B. Tapi si B ini memiliki V. Inilah yang menyebabkan A tidak equal dengan B. Ya, gara-gara si B ini, maka dia dikatakan tidak bisa dikatakan sebagai himpunan yang equal. Tapi kalau seperti itu, dia bisa dikatakan bahwa A ini ya bagian dari B. Ya, A bagian dari B karena seluruh anggota yang ada di A itu juga ada di B. Oke teman-teman, yang terakhir nomor 5. Himpunan A beranggotakan ABCD. Himpunan B beranggotakan 1, 2, 3, 4. Maka himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Benar atau salah? Silahkan teman-teman jawab soal nomor 5 ini. Baik, sudah terjawab. Yakin dengan jawabannya? Coba diteliti lagi. Oke, saya koreksi untuk jawaban Anda. Ini adalah simbol ekuivalen. Tadi definisi dari ekuivalen adalah di mana kedua himpunan tersebut jumlah anggotanya sama. Dia tidak mempedulikan bentuknya, tapi yang dipedulikan adalah jumlahnya. Himpunan A dia memiliki anggota 1, 2, 3, 4. Ada 4 anggota di himpunan A. Kemudian di himpunan B dia juga memiliki 4 anggota. Ya, berarti sama-sama memiliki 4 anggota, maka himpunan A dan himpunan B bisa dikatakan sebagai himpunan yang ekuivalen atau equal set. Ya baik teman-teman, kiranya seperti itu untuk pertemuan yang
ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya yang akan membahas mengenai operasi himpunan. Oh ya, ini pertemuan yang ke-6 ya teman-teman, dan besok pertemuan yang ke-7, dan nanti setelah itu nanti Anda mengerjakan ujian tengah semester. Baik, jangan lupa teman-teman untuk presensi di Siaka, dan saya Sandy Kurniawan. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.